Kalau misalnya lo naik subway train gitu ya, terus udah gitu lo turun di West 4th Street, Washington Square, muncul-muncul akan ngelihat lapangan basket ini. Ini adalah lapangan basket yang selalu gue lihat setiap kali gue mau open mic di sejumlah comedy club di McDougal Street. Gue pernah cerita bahwa McDougal Street di daerah Greenwich Village adalah jalan di mana ada banyak sekali open mic di banyak sekali comedy club. Ada Grizzly Pear, ada Comedy Cellar, ada Fat Black Pussycat, ada Village Underground, ada Greenwich Village Comedy Club. Dan kalau misalnya kita ke arah Bleecker Street itu ada The Comedy Shop. Nah, gue mau bikin konten baru ngajak lu jalan. Ini GoPro shotnya gue pengen ngajak lu jalan. Jadi sekarang kan lu lagi menjelajahi daerah Greenwich Village ditemenin sama gue. Dan gue akan ngasih lihat apa yang sekarang kita lihat. Tadi lu lihat ada Blue Note sebelah kiri nih. Nih sebelah kiri ini namanya Blue Note-nya adalah Jazz Club. Ini adalah tempatnya Joey Alexander, tau nggak? Musisi yang masih belia sekali, masih kecil, pemain piano, musisi jazz yang terkenal. Itu reguleran di situ. Tadi di kanan yang gue tunjuk itu adalah 2 buah tempat stand up yang dikelola sama Comedy Cellar. Tapi nanti kita akan ke sana. Kita jalan aja dulu. Ini tuh jalan yang sering gue lewatin. Gue tuh selalu bilang bahwa gue seneng sama daerah Greenwich Village. Greenwich Village itu sekali lagi dia bukan jalan ya. Kalau jalannya sih kayak ini nanti kita belok kanan itu jalannya namanya McDougal Street. Kalau nanti kita ke kiri itu Washington Square Park. Nanti kita ke sana juga. Tapi kita akan belok kanan kalau gue nggak salah di rekaman ini. Ya benar. Nah sepanjang jalan ini namanya McDougal Street. Si Ben's Pizzeria yang lu lihat di kanan ini adalah tempat gue biasanya nyari makan kalau lagi nggak puasa ya, pasca open mic. Jadi kelar open mic sore gitu atau kelar open mic malam gue belum makan, gue mampir ke situ untuk nyari cheese pizza. Ini adalah Cafe Reggio nih, cafe yang sangat legendaris. Dia adalah tempat pertama di New York yang menyuguhkan cappuccino. Udah tua banget nih, 1927 kalau nggak salah nih tempat. Just a hot Americano, please. Gue pernah cerita juga di salah satu konten vlog gue di .id Weekly Vlog bahwa saking terkenalnya lu bisa ngelihat Cafe Reggio ada di film Godfather 2. Dan tempatnya juga masih nggak berubah. Ini kalau misalkan lagi kayak cuacanya lagi oke, itu rame banget sampai ke depan. Anak muda semuanya pada nongkrong, mau muda mau tua semuanya pada nongkrong. Cuman gue perhatiin mereka sih nggak terlalu bukan nggak terlalu, artinya ketika mereka mesen minuman mereka nggak mesen minuman. Lihat nggak tuh yang silver di pojok kiri tadi tuh, lihat nggak tuh di belakang itu tuh adalah apa namanya, espresso machine pertama kalau nggak salah di New York. Tua banget lah pokoknya. Tadi gue mau ngomong mereka nggak semuanya mesen menu yang jadi andalannya tempat ini, yaitu si cappuccino. Mungkin nggak andalan ya, tapi maksud gue secara historical, kalau lu duduk di sebuah tempat yang pertama kali di New York menyediakan cappuccino, ya lu kan penasaran dong cappuccino-nya kayak apa kan. Masa cappuccino buatanmu numero uno kan, enggak kan. Tapi gue sempat mesen cappuccino-nya dan sejujurnya menurut gue biasa aja sih. Ya mungkin mereka mau tradisional gitu, mau seperti sejarahnya gitu, nggak banyak berubah, nggak banyak tambahan ya. Ya ini adalah, ya ini dia cappuccino-nya kalau gue nggak salah pesanan gue. Kelihatan nggak tuh? Iya lah ya. Lupa gue. Ini adalah tampilannya. Gue pengen ngasih lihat lo aja seperti apa bentuknya. Nah ini dia. Itu tadi barusan espresso mesinnya. Ini adalah cappuccino legendarisnya. Oke, kita geser lagi. Ini adalah perjalanan gue. Gue juga kadang-kadang kalau misalkan lagi kepagian tuh mau open mic tuh biasanya gue mampir dulu ngopi di situ. Karena gue ada masanya masih suka jet lag kan. Baru kemudian jalan nih ke, kalau gue nggak salah nih videonya jalan ke Comedy Club ya. Gue nggak tahu ke Grizzly Pear atau ke Greenwich Village Comedy Club. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi ini yang lo lihat ini adalah jalan-jalan yang selalu gue lewatin keseharian gue. Samping tadi kanan ada Artichoke. Nanti kita akan ada klip GoPro gue di mana gue masuk situ untuk kasih lihat dalamnya seperti apa.
Ini Grizzly Pear, barusan gue tunjuk. Oh, berarti sekarang gue masuk ke Greenwich Village Comedy Club. Ini adalah salah satu comedy club yang enak dipakai untuk open mic menurut gue. Mungkin lebih ke organizernya ya, namanya Drew and Peter Open Mic di Greenwich Village Comedy Club. And then, is the 1 o'clock Anak done? muda ini sering bertemu dengan saya Oh. di sini. Enggak juga sih, gue sering ketemu dia di beberapa tempat lain. Oke, ini nonton gue stand up dulu dikit ya. Thank you everyone for staying up. Anybody who got COVID before? How many times, man? Twice. Anybody else? What? Twice? I just got COVID for the 3rd time. That's fucked up. I got twice last year, so I had 2 Deltas and I had Omicron. So when was this? When did you have COVID? You want to trade with me? I got 2 Deltas. February 2021, so like the original one. Oh, the OG one. Oh, yo. I got 2 Deltas. You had Delta before? You want to trade? I don't fucking know. Did they tell you on the test? I don't know. It's just depends on the year, I I'm think. gonna say Delta for the last. Okay. Lanjut. Ini toiletnya, gue habis kencing. Sekarang kita keluar. Nah, ini supaya lo bisa ngeliat kayak gimana tempatnya. Tempatnya nggak terlalu gede sebenarnya, banyak pilar juga jadi agak kehalang. Thanks, Drew. Itu tadi Drew yang organize open mic-nya. Sekarang kita keluar untuk pindah ke, kalau gue nggak salah gue mau nyari makan habis ini. Ini orang-orang tadi lo lihat banyak yang masuk karena setelah open mic yang jam 3, jam 5 ada lagi open mic. Jadi di situ tiap hari apa ya, gue lupa deh. Kalau nggak salah Rabu dan antara Selasa, Kamis atau Rabu Jumat gue lupa. Itu open mic-nya jam 1, jam 3, jam 5. Dikelola sama tadi tuh si Drew. Yang Peternya malah gue nggak pernah ketemu. Oke, sekarang kita jalan. Kalau gue nggak salah kita akan ngelewatin Grizzly Pear lagi, di mana ada teman gue lagi barking. Hi, SB. See you Itu dia. Saturday, right? You have the mic Saturday, right? At 2 o'clock. Okay, bye. Namanya SP, itu udah senior tuh, hitungannya senior gue. Senior gue. Dia udah jauh lebih progres. Dia tadi lagi barking tuh aktivitas. Barking kan artinya menggonggong ya. Menggonggong artinya nawarin I'll try nonton the, stand up. Kalau flyers-nya habis dia baru boleh masuk. Yeah, Untuk just a manggung. slice, yeah. Makanya dia kalau manggung malam, nunggu flyers-nya habis. Nah, ini adalah artichoke pizza. Artichoke itu sejenis sayuran gitu. Jadi lagi populer banget lah. Yang mempopulerkan tuh tadi tuh si artichoke pizza tersebut, tapi kemudian menu artichoke pizza jadi muncul di tempat-tempat pizza lain. Gede banget gila. Sebenarnya ini kalau dibilang plant based sih iya ya, kalau lu nggak mempertimbangkan kejunya, karena keju kan dari susu dari sapi itu. Nah, tapi kalau misalkan gue lagi makan di artichoke pizza, gue biasanya di sini untuk sambil ngeliatin orang mondar-mandir. Seru sebenarnya kalau lagi cerah gitu ya, mungkin spring atau summer, jalan ini tuh seru banget, ada banyak orang mondar-mandir. Ini tempat aneh banget sih. Jadi comedy club banyak, bar banyak, terus udah gitu tempat live music juga banyak. Terus udah gitu live musicnya juga beda-beda stylenya. Ada yang khusus untuk queer people, ada yang jazz sifatnya, ada yang rock juga ada. Gue pernah cerita bahwa ini tuh tempat tinggalnya daerah sini tuh adalah tempat tinggalnya Jimi Hendrix. Lady Gaga juga tinggal daerah sini. Sekarang yang tinggal di sini adalah yang punya rumah di daerah sini adalah Justin Timberlake sama Mark Zuckerberg, dua-duanya punya rumah di sini. Nggak tahu ditinggalin nggak tahu nggak sih, tapi mereka punya rumah di daerah sini. Ini juga syarat dengan anak muda karena lokasinya yang tidak jauh dari NYU. NYU itu New York University ya, kampus, salah satu kampus besar di sini. Nanti kita akan lihat kampusnya, karena kampusnya mengelilingi Washington Square Park. Gokil. Ini pizza yang gue makan kan bentuknya gede banget ya. Jadi kalau gue makan satu slice itu udah kelar, udah cukup. Kayak kalau misalnya kita beli pizza di Indonesia, kadang-kadang kita makan 2 atau 3 slice kemudian udah nih, begah gue. Kalau ini satu juga udah cukup. Apalagi yang artichoke pizza ya, sangat-sangat creamy gitu. Jadi cukup bikin kenyang lah. Oke, kelar makan pizza di artichoke, kita lihat betapa ramainya orang-orang di sini. Gila sini tempat emang.
Sebenarnya tempatnya itu rada kumuh kalau kita lihat ya kasat mata, emang rada kotor, sampah di mana-mana. Cuman seru aja. Banyak emang nggak suka sih, orang nggak suka sama tempat ini cukup banyak. Tapi gue senang sama tempat ini karena banyak comedy club dan seru aja gitu. Segala macam manusia, aneh-aneh manusia yang ada di sini. Nah ini kiri nih ada The Comedy Cellar. Tuh, ini yang legendaris. Atasnya Olive Tree Cafe, lo bisa makan di situ. Bawahnya Comedy Cellar. Terus pas di sampingnya adalah Mahmud Falafel. Terus udah gitu ada Cafe Reggio. Mahmud Falafel yang tadi sempat gue tunjuk itu adalah tempat makan falafel yang juga sangat tua. Karena falafel sandwich itu 100% plant based ya. Jadi gue juga suka makan di situ. Oke. Mari kita lanjut jalan lagi. Kita belok kiri nih. Kita belok kiri karena kita akan nyamperin 2 buah tempat yang punya 3 venue pertunjukan. Tiga-tiganya dikelola sama si Comedy Cellar tadi. Jadi karena Comedy Cellar itu kecil tempatnya, mungkin cuma 120, dia sering banget penuh. Nah karena sering banget penuh, comedy club lain pada muncul tuh kayak si Grizzly Pear, kayak si Greenwich Village Comedy Club, untuk narikin orang-orang yang nggak masuk ke Comedy Cellar. Akhirnya Comedy Cellar bilang, mending gue cari venue lain, gue ajak kerja sama aja. Nah ini tempatnya. Yang kiri ini Village Underground. Kalau ada Comedy Cellar ada Fat Black Pussycat. Di Fat Black Pussycat ada kayak panggung tapi juga ada barnya. Jadi di Fat Black Pussycat tuh ada 2 show di bar sama show di panggung. Oke. Sekarang kita balik lagi. Oh ini diambil di hari yang berbeda nih. Hari yang hujan. Jadi gue tuh 2 kali ngambil klip ini. Ada yang pas lagi panas sama satu lagi hujan. Kalau gue nggak salah ini sekarang lu mau gue ajak ke dalam, bener nggak ya? Kayaknya mau gue ajak ke Mahmud Falafel deh. Coba kita lihat dulu. Aduh, ini kasihan banget GoPro gue nih. Nah bener, masuk Mahmud Falafel. Si Mahmud Falafel itu, coba gue sambil cek ya. Itu kalau gue nggak salah, itu juga udah bener nggak ya? Gue mau ngomong bahwa itu falafel pertama, anjing. Falafel pertama, semua serba pertama. Mahmud falafel sandwiches are all vegetarian, made out of pita bread layered with hummus, their signature falafel, lettuce, tomatoes, and topped with tahini sauce. That's it. Oke. Mahmud falafel itu pertama kali di New Jersey. Coba kita Mahmud falafel McDougal Street. Mamun. Salah gue, bukan Mahmud. Mamun's Falafel. Iya betul sekali. Mamun's Falafel. Coba kita cek. Mana informasinya, sejarahnya? Nggak ada. Thank you. Coba. Oh ini dia. Family owned and operated since 1971, Mamun's Falafel has been serving high quality Middle Eastern food for decades. Our philosophy is simple: to serve fresh, authentic Middle Eastern cuisine in a fast casual environment. Gitu katanya. Dari tahun 71 berarti mereka. Gue pertama kali tahu si Mamun Falafel ini justru dari video YouTube. Ada seorang travel vlogger gitu yang cerita bahwa Mamun Falafel ini salah satu tempat makan yang legendaris konon katanya di New York, tepatnya di McDougal. Oh. I'm just ordering something and I'm waiting for Frank. Oh, okay. Thank you. I'll just be here and I'll just wipe this. Okay. No worries. Oke, kayak yang tadi gue bilang, ini kan makanan andalan gue. Gue pengen ngasih lihat lu seperti apa sih bentuknya si falafel sandwich itu. Yang pasti kalau lu rasanya tuh cukup ini ya, cukup spesifik gitu. Jadi berkarakter lah nih makanan, antara lu suka atau nggak suka gitu. Kebetulan gue emang lebih sering makan plant based kan, jadi dibilang bukan yang ada pilihan, dibilang terpaksa juga enggak. Ya ini jadi pilihan utama gue gitu. Plus gue emang suka juga rasanya. Isinya bener-bener sayur aja gitu, nggak ada daging, nggak ada apa. Cuman jadi dia tuh ada kayak apa ya? Kayak adonan gitu, kayak sejumlah sayuran, terus dia bikin itu jadi kayak
serpihan gitu, hampir kayak nggak kayak saus, kayak apa ya? Gue ngomongnya gimana ya? Warnanya hijau gitu. Itu tuh campuran herbs and spices gitulah pokoknya. Nah ini bentuknya nih. Asik sebenarnya. Makannya coba. Nih gue mau ngasih lihat, kelihatan nggak ya hijau-hijaunya bentar. Nggak terlalu kelihatan. Ya. Dan ini agak berantakan ya makannya. Siapkan tisu. Karena kalau nggak bececeran kemana-mana, di mulut iya, di tangan iya. Oke, kita sudahi dulu biar nggak aneh ngeliatin orang makan. Oke, ini adalah Washington Square Park yang dikelilingi oleh gedung-gedung yang merupakan kampus NYU. Jadi tadinya apartemen, tapi semua apartemen dan bangunan di sekitar ini yang lu lihat nih, gedung-gedung ini udah dibeli sama NYU. Makanya harganya juga pada naik karena dibeli-beliin sama NYU. Nah, taman ini adalah taman yang cukup legendaris di New York karena sejarahnya. Jadi kalau gue nggak salah, ini ya, nggak tahu bukan, gue nggak yakin juga sih. Tapi di Washington Square Park ini adalah taman yang pada abad ke-18, 17 sekian dan abad ke-19 ya, berarti 18 sekian, itu dipakai untuk gantungin orang, gantungin bukan penjahat ya, kriminal. Sekarang jadi tempat berbagai macam anak muda pada nongkrong. Dan tadi lu lihat ada banyak catur tuh. Lu hati-hati kalau misalkan di situ ntar lu ditilep, bukan ditilep ya. Pertama sih nggak minta duit, main aja biasa. Tiba-tiba ngajakin taruhan, tiba-tiba lu kalah. Nah kalau lu masuk dari sisi catur tadi, meja-meja catur, jangan belok kiri. Nih, ini jalan yang gua ambil, jangan lu ambil. Karena ini adalah jalan penuh dengan gembel. Jadi satu jalan ini di Taman Washington Square Park, ini adalah tempat gembel-gembel pada tinggal. Jadi pas gue jalan di situ gue langsung sadar, aduh anjing salah nih gue masuk sini. Walaupun mereka nggak ngapa-ngapain ke kita gitu ya, nggak malak dan segala macamnya, tapi kan ya kalau lagi sial dan mereka lagi pengen dan lu kelihatan culun dan kelihatan lemah, ya mungkin lu jadi target juga. Jadi hindari. Jadi kalau lu masuk ke taman dari arah McDougal Street, lu akan ngelihat meja-meja catur, langsung lurus aja, jangan ngambil kiri. Kiri itu tempat gembel-gembel. Nah seperti yang lu lihat, ini tuh waktu gue rekam itu sebenarnya masih winter, tapi ada satu hari aneh di winter yang cerah. Jadi orang-orang pada keluar nongkrong di taman seperti yang gue lakukan ini, dan menyenangkan sebenarnya. Di Indonesia ya, di Jakarta sih dulu, kalau sekarang katanya udah mulai berubah. Dulu itu ijo-ijo di taman. Jadi kalau misalnya ada taman terus ada rumputnya, itu cuma boleh dilihat doang. Dulu Monas tuh area rumputnya nggak boleh dimasukin orang, karena mungkin ada gembel kali ya, dan jadi kotor. Kalau sekarang katanya boleh. Dan enak kalau misalnya ada rumput gitu ya, hamparan rumput, dan bisa dibikin untuk duduk, enak gitu. Karena lu pernah nggak sih kayak bukan nyangkut ya, lu antar dua kegiatan terus lu nggak tahu mau kemana, terus terpaksa lu nongkrong di kafe dan ngeluarin duit untuk beli kopi padahal lu nggak ngantuk atau nggak pengen ngopi, hanya sekedar untuk nunggu. Kalau ada taman enak banget, lu nyari taman terus duduk-duduk di situ main handphone. Kalau ini sih bener-bener nih gila banget sih, asli kayak nggak ada pandemi. Orang New York kayaknya seperti yang di Jakarta juga, udah capek kayaknya sama COVID, udah pernah nggak peduli. Lihat aja tuh orang semuanya ini tuh semua mahasiswa, anak muda berbagai macam bentuk. Di tengah-tengah Washington Square itu ada kayak seharusnya tuh kayaknya tuh air mancur, kolam air mancur, tapi kering dan dijadiin tempat untuk skate. Nah di sekelilingnya ada banyak orang, ada yang dagang, ada yang bermusik, ada yang ngelukis, ada yang bikin pergerakan, ada komunitas anime, gitu-gitulah pokoknya segala macam komunitas ada di sini. Cukup seru. Dan taman ini di bawahnya itu ada ribuan mayat. Karena dulunya kuburan. Kan tadi gue bilang kan tempat pelanggar hukum digantung, dikuburnya di sini juga. Kalau di Indonesia sih orang malas kesini ya, digosipin ada hantu. Konon kabarnya kalau malam juga ada hantu. Gue sih nggak tahu ya, gue nggak pernah di sini malam-malam. Taman ini juga banyak tidak disukai orang. Banyak mahasiswa NYU tuh nggak seneng justru sama taman ini karena ya orangnya aneh-aneh dan sering ada pelecehan seksual. Kemarin gue ketemu sama ada seorang mahasiswi NYU anak hukum, dia cerita salah bahwa satu dari rumah-rumah ini gedung menarik.
Salah satu dari rumah-rumah ini rumah Will Smith di film I Am Legend. Yang mana? Yang itu kayaknya yang nomor 11 kayaknya. Zombie datang dari situ. Yang lanjutin cerita tadi, teman gue ada mahasiswi hukum di NYU cerita bahwa di kampusnya ada pengumuman ada lagi mahasiswi NYU yang digrepe di taman tersebut. Jadi secara berkala sering terjadi, maka disuruh menghindari, jangan ke Washington Square Park dulu, ada mahasiswa kita yang dilecehkan secara seksual gitu deh. Karena orangnya nggak jelas banget deh, nggak jelas banget. Tapi kalau misalnya lu seneng lihat orang aneh, orang berkarakter unik, nah lu nongkrong di situ, duduk-duduk aja ngeliatin gitu, menarik sekali. Ini adalah jalan yang sering dipakai sama orang-orang untuk foto-foto, karena di area Greenwich Village ini area yang masih apa istilahnya ya, masih dirawat bangunan dan bahkan jalannya. Ini tuh jalan yang sama yang sudah ada dari abad ke-17, abad ke-18. Jadi mereka benar-benar nggak ngubah karena unsur historis. Ini kanan kiri nih masih digunakan. Ada salah satunya kalau nggak salah ini nih yang orange sendiri di kiri nih. Ini tuh cuma fasad doang. Karena di dalamnya tuh, di baliknya tuh ada engine untuk subway. Kalau nggak salah yang ini deh, gue lupa. Tapi orang suka ngasih makan Instagram di sini, makanya kalau lihat tadi kiri dan kanan tuh ada orang berfoto-foto karena gedungnya tua, terus jalannya tuh masih jalan berbatu-batu gitu. Ngasih makan Instagram. Jadi kalau misalnya lo ke Greenwich Village pastikan ke sini. Nama daerahnya terus terang gue lupa. Tapi nggak jauh kok dari jadi kalau misalkan lu masuk dari McDougal Street ke Washington Square Park, lu terus ke arah kolam yang tadi gue bilang untuk skateboard, habis itu lu belok kiri ngelewatin Arc-nya, George Washington Arc, kayak Arc de Triomphe yang ada di Paris. Lalu keluar ke situ, terus nanti belok kanan ada tempatnya. Oke, ini kita balik lagi di McDougal Street. Ngapain nih kita di sini? Gue lupa kita ngambil ini untuk apa. Tapi coba kita lihat aja dulu. Ini ke arah mana ya? Sebentar. Oh, ini kayak udah bukan. Gue gak mengenai tempat ini. Oh, gue baru inget ini dari arah Abigail's Kitchen nih, dari arah sebaliknya. Ini adalah video GoPro gue lagi jalan menuju ke Grizzly Pear. Oke, ini mau ngasih lihat aja. Tadi kan gue udah ngajak lu masuk ke Greenwich Village Underground. Greenwich Village Comedy Club. Sekarang gue mau ngajak lu masuk ke Grizzly Pear. Ini sebenarnya cuplikan dari video-video ini sudah ada di .id Weekly Vlog yang rilis setiap hari Senin. Beberapa juga udah muncul di 0044 Weekly Vlog episode terakhir tuh, episode 42, 43, 44. Tapi ini versi utuhnya. Gue pikir sayang gue jadiin konten dulu aja sebelum gue hapus dari handphone. Soalnya lumayan menu-menuhin handphone. Gue mau ngajak masuk ke Grizzly Pear. Grizzly Pear adalah tempat open mic pertama yang gue datengin ketika gue pertama kali ke New York untuk ngebangun karir. Sampai sekarang gue nggak pernah nikmat manggung di Grizzly Pear, belum pernah dapat yang pecah banget di situ. Tapi gue balik-balik lagi ke situ karena salah satu yang paling konsisten, paling pasti. Jadi kalau misalnya dijadwalkan ada open mic, pasti ada open mic di situ. Ini dia namanya Grizzly Pear. Tadi gue pikir bar biasa, belakangan gue baru tahu bahwa ternyata itu adalah comedy club sebenarnya. Hampir semua comedy club kayak gini settingannya, ada bar di depan, panggungnya di belakang. Hey man, Hi, what's up? can I get a Coke? Sure. You here for the mic? Yeah. Is the list out? Oh, you want to sign up? Yeah. Save $10 as you come up with TV at Solarstore. Thanks, man. Is there a pen in there? No, I got it. $3, buddy. It's for the mic.
How much is it? $3? The mic is $5. Oh yeah, okay, cool. Oke, itu aja dulu dari gua jalan-jalan ke McDougal Street, Greenwich Village. Sekarang kita tutup dengan klip gua stand up open mic ya di Grizzly Bear. Thank you. Just a little bit of pro tip. If there are Indonesians in the house, don't bother do crowd work to them. Indonesians don't answer shit. They don't. They really don't. It's the educational system. They grew up becoming a person that are so afraid of giving out the wrong answer. Like SB actually literally asked, "Where are you guys from?" And Indonesians just froze. They were like, "I'm from Indonesia," but is that the right answer? Right? See? Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.